sih kamu itu? Aku tuh baru telepon bilang, hey ayo berkumpul. Kalau Mimel hadir kembali, yang di rumah aja karena udah ada Bunda Inul Daratista. Bun, makasih ya. Gue udah ketemu Bunda seminggu ini 2 kali ya Bun. Puji Tuhan, alhamdulillah ya. Banyak kerjaan ya walaupun di tengah Covid. Enggak juga. Lumayan lah ya. Karena gue nanya ngobrol sama Bunda gini, Bun kenapa masih kerja? Terus takut nggak? Semua orang pasti takut. Lo kalau nggak takut sih ngaco ya, maksudnya pasti ada kekhawatiran. Tapi Bunda bilang ya gimana Mbak, namanya pegawai semuanya harus tetap dibayar. Nah, itu ya kan? Itu juga akan kita bahas malam hari ini. Pastinya seputar COVID-19 juga bersama Mbak Inul yang bisnisnya terdampak sekali seperti dari COVID-19 ini. Yang pasti kita ketemu di Call Me Mel, Kring Kring. Halo. Tapi kalau Mbak Inul dengan semua pekerjaannya, bisnisnya pasti kehajar banget sih dengan COVID-19. Karena kan bisnisnya bisnis hiburan. Yang nggak kena tuh pasti lu dong. Lu kan bisnis lu kan memberikan jasa kan. Justru kena sekali, kita lagi nggak ketemu-temu orang. Oke, semuanya para penontonku tercinta, kita tetap bekerja di sini. Kita menghibur kalian tapi boleh dilihat ya. Tetap dengan SOP yang tepat ya, physical distancing. Mbak Inul di sana bukan berarti kita nggak saling berdekatan, kita nggak cinta, nggak saling mengasihi. Tapi ini dibutuhkan, jaga jarak itu aman. Dan malam hari ini di Call Me Mel juga masih belum ada penonton ya, teman-teman penonton. Nonton di rumah aja. Banyak banget itu siapa itu patung-patung tuh ada di situ. Mbak Inul jangan suka bercanda di sini begituan, Mbak Inul jangan suka bercanda, ya Allah. Maaf, physical distancing bisa sambil duduk nggak sih? Pegel juga nih pakai hak 8 cm. Oke, sambil kita mau duduk, kita pengen lihat ada artikel yang bilang katanya karyawan dari seorang Inul Daratista dirumahkan akibat COVID-19 ini dia. Ya karena pandemi COVID-19 ini karaoke Inul Daratista tutup sementara dan akhirnya Mbak Inul pun memutuskan untuk merumahkan. Aduh sedih sekali ya karyawan-karyawannya. Jadi tadi kita udah lihat sama-sama ya harus dirumahkan. Berapa banyak orang sih kalau boleh tahu pegawai-pegawai yang ternyata akibat COVID-19 ini ternyata harus kehilangan pekerjaan Mbak Inul? Banyak sih ribuan karena kan cabangnya banyak udah 100 lebih kan. Iya. Ya udah banyak sih ribuan gitu. Sejak kapan tutupnya Mbak Inul? Aku pokoknya udah 1 bulan ini. 1 bulan? Bulan ini. Oke. Udah 1 bulan lebih. Itu dirumahkan sementara atau memang udah? Selesai? Enggak dong, dirumahkan dong Lana. Aku ngulang lagi nyari pegawai baru kan yo repot. Cuman untungnya mereka itu nggak rewel gitu ya. Tahu ini kondisi seperti sekarang ini jadi yang ya dirumahkan aja gitu. Tapi belum tahu kepastiannya nanti masuknya kapan. Oh karena jadi dirumahkan sementara tapi untuk jangka waktu yang tidak diketahui karena kita nggak tahu gitu ya Mbak ya? Nggak tahu juga karena kan kalau boleh buka habis lebaran. Tapi kan nanti kita tunggu lagi. Pemerintah kan masih ngasih info masih ada perpanjangan lagi, gitu. Nah kalau udah terlanjur kita buka ternyata masih ada perpanjangan lagi kan yo repot. Gitu. Betul, oke. Mbak Inul, kalau boleh tahu nih Mbak, aku tahu ini sebetulnya sesuatu yang sangat personal ya. Tapi untuk yang dirumahkan sementara ini apalagi kan ini udah memasuki bulan suci, udah mau lebaran gitu ya. Dan semua ikut kena nih dampaknya gitu. Itu ada uang pesangon gak sih sepanjang mereka tuh dirumahkan sementara Mbak? Kalaupun ada itu sesuai kebijakan sih ya. Karena kan kebijakan tiap daerah itu berbeda-beda gitu. Jadi ya aku menyesuaikan aja sih kalau ngomongin ada pesangon, ada juga yang dikasih pesangon selesai atau pesangon untuk dirumahkan. Terus masalah THR juga itu juga sempat kita pikirin juga. Tetapi kan memang kita nunggu cabang aku kan banyak banget ya, hampir di Sabang sampai Merauke ada semua dan itu sampai ke Los Angeles, New York gitu-gitu ada juga ya katanya Inul Vista. Ya benar. Amin. Amin. Habis pandemi ini buka di LA, di Beverly Hills, di California, di apalah, di Bojong Kenyot semuanya buka Inul karaoke tuh ya kan. Ya Allah. Aduh amin ya Mbak Inul ya. Tapi gila ya maksudnya gini, untuk Inul karaoke yang udah segede gitu aja. Kemarin aku sempat ngobrol juga sama salah seorang teman artis Ruben Onsu juga. Itu ayamnya dia aja yang udah ibaratnya gerai di mana-mana kehajar sih. Semuanya kehajar. Apalagi bisnis-bisnis UKM yang kecil gitu ya Mbak. Sebenarnya kalau ngomongin bukan masalah memperbandingkan enggak juga gitu. Kalau untuk alasan food beverage gitu, F&B itu masih bisa buka kapan aja gitu, anytime lah ya. Karena mereka masih bisa deliver. Nah, kalau Inul ini kan hiburan ya, jadi meyakinkan memulai dari nol lagi, meyakinkan mereka, meyakinkan customer untuk mereka yakin bahwa ruangan kita itu udah steril. Terus itu kan 1
satu-satu pasti sulit ya. Teman-teman pegawai saya itu ngasih infonya juga, upsellingnya juga pasti harus servisnya bagus, terus ngasih pelayanannya semuanya juga ya harus cabenya harus merah gitu. Dalam artian tuh bibirnya harus lemes gitu. Betul. Kayak seperti itu. Diskon-diskon gitu juga ya. Ya, itu voucher udah ya. pasti. Ini benar gak sih Mbak Inul ini terkenal dengan ibaratnya jujur ya, tadinya kan Mbak Inul tuh ibaratnya dari deso lah gitu. Sekarang hidup mewah karena memang kalau gue ngelihatnya adalah seorang pekerja keras. Ya, terlepas dari pro dan kontra netizen segala macam, tapi katanya Mbak Inul ini demi THR karyawan, Mbak Inul ini rela hidup sekarang sederhana. Sederhananya Inul Daratista itu seperti apa sih Mbak? Kalau aku sih lebih prihatin aja gitu. Tidak harus menunjukkan yang kemewahan yang gimana gitu ya. Namanya prihatin ya yang jelas lebih kepada bagaimana karyawan itu karyawan saya benar-benar bisa menikmati menikmati dari uang yang kita dapat dan yang kita hasilkan bersama itu mereka masih bisa menerimanya walaupun pesangonnya nggak gede gitu. Itu untungnya tadi Mbak Inul juga bilang karyawannya nggak ada yang rewel ya kata Mbak Inul ya. Alhamdulillah nggak ada yang rewel gitu karena mereka kondisinya udah paham lah ya. Paling tidak kalau beruntung banget kalau nggak dipecat atau nggak di-resign gitu loh untuk tidak meresignkan diri karena kan karyawan kan banyak banget. Ya kalau aku sih hidup sederhana tiap hari makannya juga nggak maksudnya nggak mewah gitu. Ya, biasa aja di rumah juga makan masih sambal tempe. Aku suka lihat Instagram Mbak Inul gitu loh. Maksudnya ke desoannya tetap dipelihara gitu loh. Ya karena memang tekon deso Mbak. Pakai daster, tapi sambil dandan, pakai roll rambut, panggil Mas Adam, bikin TikTok. Dan ternyata tahu nggak sih Mas Adam yang gue pikir galak, orangnya cool. Ternyata Mas Adam raja TikTok loh guys. Bentar, Mbak Inul aku mau nanya, ini Mas Adamnya masih Adam yang sama kan sama yang dulu? Ya iyalah. Ini ganti Adam Jordan. Angin bisa membaca dong, angin tak dapat membaca. Iya benar. Aduh, Mas Adam jadi kayak kagak ada wibawa ya. Ternyata bertahun-tahun gue mengenal seorang Inul Daratista, akhirnya aku melalui TikTok bisa lihat ternyata ular Mas Adam begitu tuh ya. Tapi video terakhir di TikTok itu, Iya. Mbak Inul sama Mas Adam mendabingkan si Mama Dede ya. Katanya perempuan yang mau dimadu tuh ahli surga ya, terus Mbak Inul marah-marah. Iyalah. Ya kan? Gak mau ya Mbak ya pasti? Mau sih. Mbak, kenapa sih Mas Adam mau untuk ikutan kalau lo kan emang orang entertainment gitu loh. Mas Adam kok akhirnya mau keajak juga? Sebenarnya sih kalau ngomongin nggak mau orangnya karena memang pemalu kan. Cuman kan aku pakai tangan kedua. Asik. Kedua apa tuh ya kan? Tangan kedua adalah saya mempergunakan anaknya supaya nyuruh gitu. Mama pengen main TikTokan gitu, ajakin papa dong gitu. Soalnya punya trik khusus. Ya. Jadi Mas Adam itu paling takut sama Ivan. Nah, apalagi kalau Ivan udah ngambek gitu. Jadi Mas Adam kan ada kacamata baca tuh. Gitu. Kalau papa nggak mau ini, dipotek Mbak. Astaga. Si Ivan. Kalau papa nggak mau nih. Dipotek. Mau nih dipotek jadi dua nih gitu. Semacam kayak permen ya dipotek ya. Berarti tapi sesuai dengan simbol-simbol atau tulisan-tulisan yang suka gue lihat di truk ya kan. Pokoknya bikin mama senang deh. Karena kalau mama senang, papa digoyang. Hey, goyang Inul. Oke, baik jangan kemana-mana. Kita masih akan seru-seruan bersama dengan, aduh kangen deh gue sama Call Me Mel. Akhirnya balik lagi ya. Dan sekarang ini kita lagi tayang jam 10.30 malam ya. Kita akan balik lagi bersama dengan Mbak Inul Daratista. Call me Mel.